Ya Sobat Bipos, bisa kami melaporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu di titik longsor yang ada di Kecamatan Satui, tepatnya di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini pengalihan arus lalu lintas sudah dilakukan dan sementara ini dialihkan ke jalan tembus Desa Jombang dan keluarnya nanti dari arah Batu Licin itu keluar di Simpang Sompul di Desa Sungai Danau, dan ini adalah jalan masuknya dari arah Batu Licin, dan dari arah Banjarmasin nanti akan keluar ke jalan ini. Ya, ini adalah lokasi pertigaan tempat pengalihan arus lalu lintasnya. Saat ini petugas juga sudah berada di lokasi Kasat Lantas dan jumlah anggota lainnya di area jembatan longsor. Ya, bukan jembatan, maksud kami jalan longsor. Bisa kita lihat bersama, memang untuk sepeda motor masih bisa melintas di jalan ini meski kondisinya cukup berbahaya. Ya, alhamdulillah kita teman-teman di lapangan baik dari Polres, Polsek maupun PU dari Kabupaten juga Balai Besar. Ini sudah pertama kita ada keputusan ada jalan alternatif yang dikelola oleh daerah. Jadi daerah mengambil langkah cepat dan sekarang sudah jalan. Dan ini memang bekerja sama juga dengan para pengusaha, para penambang. Luasan ini sekitar 2 km ya, untuk mobil kecil. Nah, kalau mobil besar itu lewatnya jalan Sumpol, itu lebih kurang 10 km. Nah, tentang rumusan selebihnya nanti kita akan bicara dengan Balai Besar, karena ini kan kewenangan Balai Besar pusat. Kalau Pemda sendiri menilai ini layak nggak masih jalan ini Sudah, dipertahankan? kalau menurut saya sih nggak layak ya. Karena ini kan ya kita jalannya, kan ini sangat membahayakan untuk keselamatan. Tapi Kan, itu memungkinkan nggak untuk dipindah nantinya? sangat mungkin kan kalau secara artinya secara teknis sudah diolah, dikaji sama teman-teman teknis. Jadi itu sana memang layak lah jalannya. Layak. Ada ya? Ya. Terus peran Pemda sendiri nanti? Ya, seperti apa kalau nih? Pemda sekarang kita ambil alih nih pengelolaan pertanggungjawabannya, karena ini kan kewenangan pusat ya. Nah, tapi kita mengambil jalan, mengambil langkah melakukan jalan daerah, sehingga kemudian jalan alternatif yang dibikin oleh teman-teman pendahulu ini, kebijakan lapangan dari teman camat, polsek maupun yang lain-lain, ada anggota DPR. Nah, alhamdulillah ini sekarang udah jalan, sehingga tidak mengganggu, ya paling sedikit mengurangi lah belakang Bapak. Tapi pada dasarnya adalah berjalan dengan baik. Terkait dengan keberadaan tambangan sendiri seperti apa nih? Ya, pertama saya sebulan yang lalu udah buat surat ya untuk segera agar ditutup semua tambang di sini. Tapi karena kewenangan itu ada pada pusat, ya kita lebih kepada sifatnya menghimbau. Makanya saya berharap supaya undang-undang ke depan itu tidak lagi sepenuhnya pusat, tapi daerah dilibatkan. Saya dulu di Ketua Komisi 7 ya, saya juga ikut menggarap undang-undang tambang ini. Tapi dulu memang kita diskusinya panjang ya. Nah, saya keluar, saya nggak tahu lagi hasilnya, tapi sekarang seluruh kewenangan tentang ini ada di pusat. Nah, sekarang harapan kita ketika dibuat sebuah perencanaan pelaksanaan teknis lapangan, ya daerah dilibatkan lah. Kita ada DLH ya, ada ya PUPR, ada kesehatan, kemudian di lapangan ada tim terpadu, ada juga polsek dan seterusnya dilibatkan lah, supaya tidak terjadi seperti ini. Ini sebenarnya kan seharusnya jangan ditambah, tapi ya ini semua kewenangan ada di pusat. Kalau secara lingkungan mungkin ada peran nggak nanti dari daerah? Ini kita lingkungan sekarang sudah punya kewenangan untuk tidak setuju, dan kalau lingkungan daerah tidak setuju, pusat nggak bisa, menteri juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak setuju. Jadi memang kita sekarang berharap agar
terlibatan daerah ini diperhatikan lah, seperti zaman dulu gitu. Jadi kita sekarang ada beberapa yang sudah mengajukan dan itu semua ada kajiannya di pusat, kita ikut. Kita sampai pada tingkatan setuju dan tidak. Kalau kita tidak setuju, pusat tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bisa dibenahi ke depannya nanti ya? Bisa ada pembenahan ke depannya untuk Ya tentu banyak persoalan ya, terutama menyangkut masalah legalitas. Ini undang-undangnya harus dirubah. Artinya kewenangan ini harus melibatkan daerah. Masa orang pusat tahu masalah daerah kan tidak mungkin. terkait masyarakat nih Bang, nih masyarakat yang saat ini memperjuangkan haknya. Apa itu? Untuk ganti rugi ya. Dampak nih terkait ganti rugi, ganti untung. Kan banyak yang rumahnya retak dan minta ganti rugi, itu seperti apa, Pak? Ya nanti akan kita bicarakan, insya Allah. Yang penting jangan sampai ada yang dirugikan ya, insya Allah. Pokoknya masyarakat yang memang ada haknya ya kita penuhi sambil jalan. Yang penting yang utama dulu jalan ini lancar itu dulu. Kemudian hal-hal masyarakat yang berkaitan kepentingan masyarakat nanti kita data dan nanti minta tolong di lapangan ya PUPR, DLH kerjasama dengan tentu Polres, di lapangan lagi di Polsek ya, dan melakukan kajian ini bersama camat sehingga insya Allah semua akan teratasi. Kita turun ini luar biasa ya, tapi kita turun ternyata di lapangan udah clear. Alhamdulillah. Pak Bupati, kalau melihat dengan kondisi seperti ini, sangat diharapkan nggak atau cepat selesai jalur hambatan nih? Karena ini kan satu-satunya akses sementara. Perlu nggak akses alternatif? Ya memang ada dua kan, di jalan di atas itu ada jalan tol yang sedang diolah, tapi belum selesai. Nah jalan bawah ini ya jalan yang luar biasa, dan ini yang kita harapkan bisa ya teman-teman PUPR di provinsi, di pusat, khususnya Balai Besar bisa membuat merancang. Tapi sekali lagi menurut saya ini case-nya kan jelas ya, mau tambah. Oleh sebab itu saya akan segera ke Jakarta, ke DPR RI untuk mengajukan kepada teman-teman di Komisi 7 supaya undang-undang yang ada ini dirubahlah isinya, libatkan daerah. Kalau tidak akan terjadi begitu. Karena mereka bikin izin seenaknya, nggak tahu situasi lapangan. Tulis saja. Oke, siap. Aman. Oke.